gue sangat bersyukur hidup gue susah sih. Kalau nggak mungkin gue akan menjadi orang yang tidak cukup beriman. Gue sangat bersyukur di perjalanan gue jadi orang yang religius. Kalau nggak bingung banget setengah mati. At least kita ada penopang dan petunjuk jalan lah. Kalau lu nggak ada arah jalan, susah banget pasti. Waktu gue di Jerman, apa-apa mahal. Jadi mau nggak mau gue mesti ya goreng-goreng telur bisa lah. Atau gue mesti beride dengan makanan-makanan sisa. Pekerjaan dan sekolah yang paling mudah didapat pun adalah maaf banget gitu. Tapi sekolah kulineri gitu. Akhirnya gue mikir, lucu kali ya kalau gue bikin konten healthy under 30. Sebenarnya tuh meaningnya luas banget. Makanan sehat di bawah 30.000, di bawah 30 menit masaknya. Terus gue tuh pengen healthy luar dalam, secara finansial semua tuh di bawah 30 tahun. Itu loh maksudnya gue kayak ngomong ke diri sendiri. Naik dong videonya. Sebenarnya titik bounce back itu adalah stop ketika kita selalu mengasihani diri sendiri. Dan titik bounce backnya sudah pasti ketika gue waktu itu juga akhirnya mencoba untuk audisi MasterChef yang which is menurut gue waktu itu siapa sih gue. Ternyata waktu kita dicoba dengan fokus dan stop untuk bertele-tele dengan perasaan gitu ya, masuk juga gitu. Dan pastinya itu jadi titik awal juga. Kita orang-orang pede ini biasa gak berasa, lu tau gak? Temen gue pernah sampai bilang, lu tau gak kenapa lu gak bisa kurus? Soalnya lu gak insecure. Terus gue pikir-pikir, iya juga ya, kalau orang gak insecure gimana mau kurus? Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Tamu kita kali ini Devi Anastasia, belum lama launching buku nih, 1 hari lagi. Taste the Fear and Do It Anyway. Jadi dia adalah seorang content creator yang suka cerita-cerita sambil masak di social media, jebolan MasterChef juga. Belum lama launching buku menceritakan pengalaman masa lalunya yang luar biasa challenging, dan dia kemarin sempat viral lah di mana-mana. Nah, gue penasaran apa yang membuat dia itu very cheerful, in spite all that challenges gitu. Tantangan hidupnya banyak banget, tapi Devi ini selalu senyum, selalu semangat, dan energinya tuh contagious, nular ke gua. Jadi Devi, you're amazing, and thank you for the book. I really recommend you get the book and read it. Okay, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Rey Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Rey Jensen Radio di Instagram dan di TikTok. Now please welcome Devi Anastasia. Enjoy the show. Hello guys, gue mau infoin kalian kalau Rey Jensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Famfritz Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di Famfritz Indonesia atau bisa ke websitenya di famfritz.asia. Oke, hi Dev. Hai. Welcome. Happy to see you again. Kemarin kita ketemu, shout out to Greensley. Betul, kemarin kita ketemu di sana. Yes. Enak ya tempatnya. Enak banget tempatnya. Check it out guys, ada di Jalan Gunawarman. Oke. Setelah abis itu biasa gue lihat social media lu, karena kita follow-followan. Lu launching buku. Benar. Ceritanya dark but amazing. And I think it's at the end feel good story. Looking at you now. Ya. Yeah. Gua mau taunya dengan your background, your family background, your history, dan segala kesusahan hidup lu yang udah kemarin viral dan udah kalian bisa cek di mana-mana. Itu gimana bounce back-nya? I mean, kalau gue lihat ketemu lu pertama and tadi, you're a very cheerful person. Yay. Party. Oke. And bubbly and smiling all the time. Titik point bounce back-nya itu di mana sih? Sebenarnya kalau dibilang titik point bounce back itu tuh banyak gitu ya. Maksudnya dalam apa nih gitu, dalam konten kah atau dalam kehidupan. Tapi kayak gue selalu bilang juga ke teman-teman atau ke mungkin sebelumnya ada podcast ya. Sebenarnya titik bounce back itu adalah stop ketika kita selalu mengasihani diri sendiri. Itu dulu tuh. Itu kayak titiknya dalam segala sesuatu. For example, apa ya? Misalnya deh, paling simple kan ini kan mungkin ngundang gue bikin konten gitu ya. Yes. Aduh, konten gak naik nih. Stop lah kayak salahin algoritma. Stop lah kayak salahin orang lain konten yang lebih bagus. Jadi semua itu gue selalu tolak ukurnya di situ dulu. Jadi kayak bounce back-nya itu ketika stop nyalain orang lain dan salahin diri sendiri kayak gitu. Terus misalnya apa? Oh dulu misalnya gue kerja apa aja gak ada yang bener gitu ya. Stop lah salahin, oh itu ada kompetitor atau pemerintah atau apa. Jadi kayak selalu titiknya sebenarnya itu.
Dan titik bounce backnya sudah pasti ketika gue waktu itu juga stop mengasihani diri sendiri dan akhirnya mencoba untuk audisi MasterChef yang which is menurut gue waktu itu siapa sih gue mungkin nggak bisa masuk juga kayak gitu kan. Ternyata waktu kita dicoba dengan fokus dan stop untuk bertele-tele dengan perasaan gitu ya, masuk juga gitu, dan pastinya itu jadi titik awal juga untuk bounce back gitu. Waktu lu ikut audisi MasterChef itu posisi kehidupan lu lagi di mana? Sebenarnya not that bad, masih punya tempat tinggal, tapi maksudnya compare to teman-teman. Gue lihat ada uploadan yang bilang nggak ada listrik 2 tahun. Itu jauh banget, Bos. Tapi itu jauh bener, kan? Jauh-jauh itu sebelum masih SMA. Oke. SMP kelas 3, SMA kelas 1. Jadi sebelum masuk MasterChef itu sebenarnya oke. Cuman lu tau gak sih zaman-zaman dulu yang wah anak 17 tahun punya 1 miliar, 2 miliar, itu jauh daripada sana gitu ya. Jadi gue cuma bisa hidup day by day plus banyak lagi utang gue. Gitu. Cuma bedanya ya, maksudnya waktu itu gue punya utang ya di poin orangnya nggak marah-marah aja gitu. Mereka juga kayak udah capek lagi gitu ya. Tapi untuk day by day masih hidup kayak gitu. Oke. Tapi lu putusin untuk ikut MasterChef, berarti emang udah suka masak. Tapi harus bisa masak sih kalau looking at your life ya. Benar. Lu harus menghidupi diri lu sendiri kan. Bener. Sebenarnya gue dibilang apakah suka masak dari kecil, yang dari kecil orang tua kan ada ya kalau dengar chef. Karena gue oma gue ya itu kasih. Iya benar. Dan it's a nice story kan. Kalau gue sih sebenarnya biasa ada 2 kutub tuh, yang kayak lu atau yang kayak gue kepepet gitu kan. Yeah. Nah gue tuh yang kedua lah. Maksudnya waktu gue di Jerman apa-apa mahal. Jadi mau gak mau gue mesti ya goreng-goreng telur bisa lah, atau gue mesti beride dengan makanan-makanan sisa. Terus pekerjaan dan sekolah yang paling mudah didapat pun adalah maaf banget gitu, tapi sekolah kulineri gitu. Bukan yang sarjana ya. Gue dengar sekarang ada yang sarjana, yang diploma aja gitu maksudnya. Sama, gue juga diploma. Yang begitu itu yang paling gampang untuk didapat, dan pekerjaan serabutan pun paling gampang kerja di dapur atau kerja baking kue yang udah jadi frozen gitu kan dulu. Jadi sempat ada momen kerja di industri. Ada sempat. Tapi ya tidak pernah yang memimpin gitu lah. Gue selalu misalnya gue pernah di tempat cupcake, dia udah punya resep, gue pun gak boleh kerjain the whole recipe. Iya, gak dikasih biasanya. Gak dikasih, jadi cuman ya lu pokoknya aduk baking powdernya sama tepung itu dulu, terus nanti 20 menit kemudian gue disuruh campurin bahan cair, baru dia suruh gue satuin gitu. Dan gue at that time bodoh juga ya, gue gak bisa ikut. Jadi kayak ya itu pasti pintar si bos dan sistem yang udah dia buat lah. Gitu. Berapa lama di Germany totalnya? 5 tahun lebih. Oke. Memutuskan untuk pulang karena sudah bokeh banget Pak, dan pandemi. Jadi gue pulang di titik pandemi udah bokeh banget. Maksudnya ya kalau misalnya yang disokong orang tuanya pasti masih bisa lanjut ya di pandemi. Waktu itu udah pandemi, uang gue pun udah gak ada. Lalu kalau kita mau sambung visa pun kita mesti ada pekerjaan, sedangkan semuanya tutup. Jadi gue udah kayak gue rasa gue udah pulang gitu harusnya ya. Tapi waktu gue pulang pertama kali, jujur gue ada berpikir sih apa gue balik gitu. Maksudnya sekarang kayak karena gak ada uang gitu ya, gue balik dulu. Ternyata gak balik-balik gue sampai detik ini. Jalan-jalan pun gak ada nih gue balik. Gitu. Ada one moment gak yang finally your hard work itu paid off lu berasanya? Jujur kalau merasa my hard work is pay off kayaknya baru 2 tahun belakangan sih. Jadi sebenarnya kan konten udah dari tahun 2022 ya. Dan MasterChef itu 2021. Harusnya udah merasa paid off gitu ya. Tapi baru bisa menikmati jujur tahun ini dan tahun lalu. Kan bukan berarti mulai konten langsung sukses. Bener. Nah ya itu kan? Dia sih. Jadi kayak baru berasa paid off. Oh sekarang kayaknya mau beli apa lumayan ya. Maksudnya gak usah pakai mikir gitu. Sama amount ya. Gue gak bilang kalau ya. Nah padahal awal-awal dulu gue ikut MasterChef dan waktu gue ke eliminasi, lu tau gak sih gue cewek, gue beli skincare aja gak bisa. Jadi gue pakai skincare yang berbeda-beda dari apa yang gue dapat endorse. Dulu zaman 2022 kan banyak yang endorse skincare ya, lu tau lah lagi pada promo. Jadi gue pakai apapun yang gue dapat. Kalau abis berarti ya endorse setelahnya apa. Dan maksudnya itu tuh gak good juga for our skin. Dan lebih tidak bagus adalah untuk mental gitu ya. Lu cewek pasti pengen lah gitu, maksudnya beli parfum yang lu suka, skincare. Dan gue baru berasa paid off ya akhir-akhir ini. Coba kasih tahu, ini kan banyak banget nih yang mulai mau ada background masak atau nggak ada, banyak yang mulai content creating makanan, masak. Waktu lu mulai susah-susahnya bagaimana? Susahnya karena jadi gue itu sebenarnya late pandemi ya, bukannya awal-awal loh. Kalau awal-awal kan di TikTok wah pandemi
semua bikin cooking content dan mereka pasti bukan instantly boom ya. Maksudnya yang bagus pasti akan lebih cepat naik kayak gitu. Dan sedangkan gue tuh 2022 tuh pandeminya udah ada tapi udah endemi gitu kan. Dan itu tuh jadinya gue sebenarnya lumayan tertinggal dalam segi memasak kayak gitu. Apalagi dulu gue awal-awal nggak langsung dapat jati diri lagi. Maksudnya gue masih yang di TikTok tuh yang ngomong-ngomong gitu-gitu cerita-cerita kan. Dan untuk memulai ya sulit, tapi ternyata bisa gitu, asal memang mesti mesti gila dan mesti konsisten kali ya. Ya konsisten udah pasti. Konsistensi Maksudnya udah tadi pasti. lu ngomongin jati diri maksudnya apa? Jati diri tuh maksudnya gini, kayak dari banyak ini pastilah usaha apapun gue percaya di muka bumi ini, lu mesti bikin orang itu inget gitu kan siapa lu gitu kan, apa makanannya, misalnya lu ada bakminya tuh seperti apa kayak gitu ya, terus kontennya seperti apa. Sekarang sedih juga kalau misalnya lu tahu kayak sebut Devi, dia ngapain ya, kayak dia nari, apa dia ngapain gitu, atau dulu awal-awal pertama kali konten sedih banget loh, Devina Hermawan kan dia gede banget gitu ya. Maksudnya this is nggak ada kenapa-napa buat Devina. Gue dulu gue seneng banget gitu. Tapi ya. I know what you mean. Devina is big. Tapi she's amazing. Ya, she's great. Ya gue mau seperti dia gitu kan. Dan sampai sekarang pun gue masih mengidolakan dia. Tapi dulu orang tuh kayak maaf gue bukan Devina yang itu, sampai kalau masih kasih kerjaan dia sebenarnya mau kasih kerjaannya ke Devina, tapi dia kontak gue. Jadi kan gue kayak mau ambil bukan kerjaan gue gitu. Jadi gue harus. Jadi waktu dia chat gue harus, Kak maaf banget ini saya Kak Devi. Bukan Devina itu. Oh ternyata maaf Kak, campaign buat Kak Devina. Jadi kayak gitu kan, sedih, tapi nggak apa-apa. Maksudnya gue mengerti. That's sad. Bahkan nama lu mirip kayak nama lu Ray, berapa banyak Ray di dunia ini gitu ya. Lu nggak beda sih, susah banget sih Ray yang mana gitu. Nah kan. Untuk itu apa yang lo lakukan? Wah, it's a long journey. Gue awal-awal gue masak semua. Gue masak semua, ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh gak jelas. Zaman TikTok gak ada tren juga gue bikin awal-awal. Tapi gue inget banget waktu itu gue goalnya, gue inget gue ada satu orang yang ngomong ke gue. Maksudnya kayak kalau misalnya lu mau big in the industry, lu mesti gede-gede sekalian, enggak sama sekali kayak gitu. Dan gue waktu itu gila ya, gue udah waktu itu umur 24 ya, which is sebenarnya ya mungkin belum terlalu tua, tapi itu quarter life crisis. Gue bilang kayak gue pengen jadi yang paling gede di antara semua konten kreator. Sesimpel itu cita-cita ya. But amin. It's not easy. Terus gue mikir, waktu itu gue lagi lihat postingan Forbes 30 under 30. Gila ya, ini orang-orang tuh kan namanya juga Forbes 30, anak-anak 24 tahun, 25 tahun, I don't know kekayaannya gitu ya. Wah, gue pikir tuh gue mau seperti mereka gitu loh. Itu tolak ukur pertamanya awal-awal. Aspirasinya. Bener. Akhirnya gue mikir, lucu kali ya kalau gue bikin konten healthy under 30. Which is waktu itu gue gendut banget, 100 kilo. Udah kayak gitu, gue bikinnya healthy under 30, makanan sehat di bawah 30.000. Sebenarnya tuh meaningnya luas banget. Makanan sehat di bawah 30.000, di bawah 30 menit masaknya. Terus gue tuh pengen healthy luar dalam, secara finansial semua tuh di bawah 30 tahun. Itu loh, maksudnya gue kayak ngomong ke diri sendiri. Akhirnya mulai dari situ, gue pertama kali tuh bikin konten. Nah ini juga mungkin titik bounce back, titik menemukan jati diri. Gue bikin konten. Nah healthy under 30, makanan sehat di bawah 30.000. Openingnya begitu. Naik dong videonya. Jadi itu kayak mungkin perasaan yakin, ide yang baik, opportunity juga yang udah disiapkan, jadinya ketemu jadi satu. Dan itu kontennya naik. Naiknya itu bukan 20 juta atau 10 juta seperti sekarang ya, tidak. 300.000 aja, tapi kayak itu iya more than any yang pernah gue upload kayak gitu. Dan ternyata pas gue ulang lagi kedua berhasil, ketiga berhasil, dan itu juga nggak langsung berapa puluh juta gitu, sampai gue inget kayak mungkin video ke 100 ya baru dia hit 30 juta. Akhirnya ada yang gak tahu ya, banyak faktor lah gitu yang bikin itu. Dan akhirnya itu yang bikin orang jadi kayak inget terus. Bahkan gue sering kalau kayak di pesawat pramugarinya, ini Mbak Terti itu ya tuh kan. Mereka juga gak hafal sih, tapi namanya lumayan. At least gak salah nama gitu. Lumayan lah. Tapi ya you document juga your weight loss journey kan. Dari betul, itu kan ada efeknya kan. Apa sih yang lo lakukan? Gue ada di poin 100 nih. Poin 100. Iya, nggak pernah gue sebelum pandemi pertama tuh 100 tuh karena pandemi. Coy. Bener, gue juga waktu awal naik nggak berasa. Dan maksudnya kita orang-orang PD ini biasa nggak berasa, lu tau nggak? Biasa kalau temen gue pernah sampai bilang kayak, lu tau nggak kenapa lu nggak bisa kurus? Soalnya lu nggak insecure. Terus gue pikir-pikir, iya juga ya, kalau orang nggak insecure gimana mau kurus? Nah akhirnya gue merasa waktu itu mulai kayak temen-temen kalau lagi ngumpul gitu ya, atau acara event gitu, gue jelek banget ya, pakai baju kan nggak muat. Even though muat,
kayak jelek gitu. Terus lu tau gak sih kalau cewek tuh kelihatan besar itu juga kayak bentuk mukanya tuh udah nggak V-shape, udah ada penumpukan lemak ya. Ini merasanya gue ya di mana-mana, dan ini tidak ada bermaksud untuk body shaming, karena ini body shaming ke diri sendiri. Dan gue pikir kayak oke, konten yang baik kan juga harus relate sama yang apa yang kita lakukan. Betul. Gitu ya. Gue dapat insight dari teman-teman tim juga. Lu tuh konten mesti grow with you juga. Jadi kayak lu nggak bisa nanti udah 35 tahun terus lu masih bikin konten anak muda joget-joget. Mungkin apa audiensnya tuh mesti setara. Iya. Jadi misalnya contohnya lu jual apa kayak zaman sekarang gue suka lihat ibu-ibu jual apa itu ASI booster gitu-gitu kan. Itu kan berarti audiensnya mesti seumuran dan sama gitu ya. Nah, gue pikir kayak sekarang gue kayak gini, gimana caranya gue menyatu dengan audiens. Akhirnya waktu itu gue ambil tuh audiens yang sama-sama lah kita lagi berjuang lebih sehat atau menurunkan berat badan. Gue bikin Healthy and 30 makan saat di bawah 30.000, dan gue selalu ulang di story kalau ini tuh project diri gue sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Dan maksudnya puji Tuhannya setelah 3 tahun dijalankan gue bener-bener turun 30 kilo gitu ya. Dan maksudnya tidak nyangka juga, wah dulu gue gede banget. Dan ya itu dari makanan-makanan simple yang sebenarnya itu makanan warteg. Bedanya lu gak tumis pakai minyak aja udah. Sebenarnya sayur warteg kan very healthy kan. Awal-awal very healthy. Jadi awal-awal gue cuma apa tuh nggak, gue nggak ada ide bikin masakan apa, karena kalau mau masak yang kayak beef Wellington apa susah, costnya gede, buang waktu, terus lu bayar karyawan cuma take 1 hari sekali, very wasting kan. Jadi akhirnya gue tau gak gimana, Google resep warteg keluar tuh 100, gue kopi 100 biji. Bedanya ini gak sehatnya apa di sosis, ya berarti kita pakai logika pakai logika atau bikin sosis-sosisan. Habis itu apa buncis telur bakso, ya udahlah nggak usah pakai telurnya, buncis telur aja. Dan yang simpel-simpel kayak gitu kan memang selalu oke dan naik kan. Dan ya bener banget sih untuk tips ya. Kalau mau tahu nih kayak dari content creator yang relate sama diri lu sekarang, itu very important. Very important, karena kita apalagi kita content creator yang menghasilkan uangnya juga dari sponsorship kayak gitu kan. Gimana caranya brand mau kasih lu barang atau endorse, tapi lu nggak bisa jual ke audiensnya gitu loh. Contoh kayak sekarang Devi umurnya 28 tahun. Sekarang gue maunya di konten masaknya sehat, nggak pakai minyak. Gue maunya berarti dapat endorse apa? Olive oil. Olive oil harganya lebih mahal dari minyak biasa. Tapi audiens gue nggak bisa beli olive oil. Karena mereka nggak masak sehat, karena mereka juga mungkin SAS-nya nggak di situ. Nah sekarang gimana kita mau jualan olive oil? Gue di endorse olive oil dibayar nih misalnya sekian puluh juta, terus nggak laku 1 piece pun gitu atau nggak nambah omsetnya, nggak ada yang mau bayar gue ke depannya. That's why gue udah merancang itu bersama tim tentunya dan project manager gue yang gimana caranya dalam 3 tahun ini pasti nggak langsung. Kita akan ngebuang tuh lama-lama, ada orang-orang yang sebel. Aduh, masaknya pakai olive oil lah, nggak usah, mahal. Aduh, nggak bisa lah, nggak punya air fryer. Aduh, terus itu lama-lama dia akan unfollow dan it's okay. Pasti ada masa-masa pembersihan. Tapi lama-lama juga bakal ada followers masuk yang akhirnya jadi kubunya kita nih yang bisa beli apapun yang kita jual. Gitu. Wow, ini lu udah bedah bisnisnya sampai segitunya ya. Betul bos, dibantu oleh bapak itu di belakang layar ya. Tapi jangan kita shout out di belakang layar bapaknya. Benar. Oke. Lu bedah sampai segitunya ya. Jadi lu udah planning. Berarti lu nggak terima endorsean semuanya dong. No. Lu harus yang benar-benar searah. Bener. Gitu. Dan gue benar-benar batasin banget. Maksudnya di sini pasti tahu brand-brand agency gue pasti langsung akan tolak, kayak bukan tolak dalam artian bukan tolak karena barangnya nggak bagus. Gue jelasin. Jadi udah ada copy paste template, maaf ya brand. Jadi kayak copy paste template. Sorry kak. Apa aja yang udah lu tolak? Ya, waduh nggak boleh sebut merek. Oh enggak sebut merek tapi dong. Contoh ya kayak dulu gue misalnya ambil apa nih. Ini bukan frozen food beberapa juga very nice. Apa namanya misalnya basreng. Tidak mungkin. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya gue lagi kepengen makan basreng, gue beli sendiri di toko oren, gue cobain enak, gue affiliate gak apa-apa. Tapi gue selalu kasih edukasi. Kita seorang diet, kita tuh juga makan loh. Kita juga kepengen nyobain. Kalau normal aja. Gimana bisa tahu rasa basreng kayak gitu kan? Gue makan enak, gue akan kasih misalnya link kayak gitu apa segala macam. Tapi untuk promoting this is a very nice food and then makan dengan bahagianya gitu, gue memang daily pun gak makan. Oh iya, enggak. Gitu. Kan your content is healthier option. Gue personally gue nggak. Gue dulu pernah kerja di satu kantor F&B dan bos gue nih teman-temannya artis. Bener. Banyak banget dan ya gue lihat cara mereka, pola makan mereka gitu. Ada yang model, ada yang ini kayak makan
ayam rebus, brokoli rebus with no seasoning. Ya, very Itu sad. gua nggak bisa. Nggak bisa gua gitu. Tapi kalau konten like you yang kebetulan relate banget, gua baru pindah rumah, gua baru punya anak, emang udah deal sama my wife itu pengen hidup lebih sehat ya masak. Who's cooking? Gua. Gue ya gak apa-apa juga gitu. Iya. Maksudnya kayak, tapi memang masak lumayan menyita waktu, gue setuju. Apalagi lu ada baby sekarang, mostly kayak Ya. pasti masaknya kayak gak tahu ya. Tumis-tumisan nih. Apa lu mesti fresh terus setiap kali masak atau gak apa-apa disimpan kayak? Oh, gue simpen tapi buat 2-3 hari. Jadi kayak Kalau sopnya bisa lama gitu ya. Atau yang braised gue sering banget gitu. masak braised and sop buat nyetok biar irit waktu. Biar itu waktu bener. Kadang ya kontak teman-teman supplier, belinya dari supplier biar lebih murah guys. Kalau nggak ke pasar beli sayur, Bener. terus nyetok. Misalnya sop, karena ini anak lagi empasi, banyak kaldu-kalduan tuh di rumah. Jadi lu makan makanan yang pastinya juga. Yang belum gua blender Oh aja. yeah. Ya itu. Tapi ya dengan tanpa ya olahraga gue belum konsisten, nggak sekonsisten Devi. Tapi itu aja gue berapa? Udah 3 kilo turun. Iya. For the past 3 months ya. Bener. Lumayan lah gitu. Dan sebenarnya kayak menurut gue awal-awal tuh nggak harus langsung kelihatan dari berat badan. Maksudnya kayak awal-awal gue juga gak kelihatan perubahannya. Tapi dari pikiran, terus lu berasa kayak kulit agak lebih bersih. Jadi gue tuh dulu jerawatan yang parah banget jerawatan. Nanti kalau mau di ini boleh. Jerawatan parah banget. Dan lu tau gak sih agak suka gatel. Dan gue gak pernah tahu kenapa. Itu sangat gua. Nah gue tuh Suka gak pernah gatel. tahu. Gue udah tahu tuh. Tunggu, gatel lu kayak gimana? Eczema, bukan eczema ya, pokoknya bukan kayak bebentolan gitu. Kayak tiba-tiba gatel aja kan? Gatel, kayak itchy, kayak merah-merah gitu-gitu. Yes. Nah, ya. Kenapa itu emangnya? Welcome. Ya, gue percaya kayak pasti banyak diagnosa, tapi kalau gue sendiri memang ada autoimun. Oke. Nah itu kalau udah kena sugar, kena tepung, Oke, terus nggak kayak cocok aja gitu seafood ya. yang sedikit banget nggak fresh. Pasti kayak kadang sedikit banget nggak fresh, lu masih bisa makan kan? Gua kalau seafood nggak fresh langsung Blast ya. Iya. Iya, kayak actually kalau biasanya autoimun atau apapun yang gue tahu itu biasa fungsi hati itu menurun dan tidak bisa mengelola racun seperti orang biasanya. Makes sense. Jadi kalau dan apalagi kalau yang peminum-peminum gitu ya. Iya, makanya gue bilang make sense. Betul. Kan peminum-peminum itu biasa fungsi hatinya menurun. Correct me if I'm wrong ya. Nah, itu jadinya apa yang kita makan pun ke depannya pasti tidak dikelola sebagus itu. Oke. That's why gue mau gak mau clean eating sebenarnya gak se-clean itu lah. Cleaner. Maksudnya gak ada ayam sama brokoli cuma gitu doang juga doang, no set seasoning banget. ya. Itu Iya. set. Kalau kecuali ada ayam rebus, suwi, raskit soto gitu. Nah, jadi kayak gitu sebenarnya dan bisa. Yang penting gak banyak minyak. Kan sebenarnya masak ya gue agree sih some of food mesti pakai gula gitu. Tapi sebenarnya kan it's okay juga. Malah MSG better. Jadi lalu kalau lu tumis nggak pakai minyak? Apa pakai minyak kelapa atau apa? Kalau tumis minyak olive oil sedikit tumis ya, bukan goreng ya, never. Never. Terus kalau misalnya nih opsi apa, kadang gue bikin tuh bener-bener bisa yang very cheap recipe. Gue beli ya semprot-semprotan minyak. Yang penting cuman lengket. Syarat aja. Bener. Biar nggak lengket aja. Terus udah kayak gitu kan katanya non-stick pan nggak boleh. Tapi kayak menurut gue gini loh. Either apapun yang lu lakukan semuanya juga sebenarnya gak boleh. Jadi kayak buat tumis sebentar, I think non-stick pan yang coating with ceramic fine, still fine for me. Dan nempel kan, goreng telur bisa semuanya kayak gitu. Terus udah kayak gitu kalau mau bikin yang medok, kari apa segala macam bisa pakai kemiri dan minyak kelapa. Dan rasanya tuh similar loh, maksudnya surprisingly. Oh iya mirip juga. Dan lama-lama kalau lu udah makannya jelek bumbunya, mulut lu udah gak bagus juga kayak gue. Gue udah gak bisa ngerasain makanan medok juga. Jadi kayak udah kebiasaan palet lu udah kebangun. Bener, comfort food aja dan happy juga gitu. Iya, technically semuanya kalau lu mau dipikirin udah gak boleh. Teflon gak boleh. Semua gak boleh. Air fryer pun gak boleh. Gak boleh Arang katanya. Gak boleh. Arang gak boleh. Terus habis itu kalau makanan take away, microplastic. Betul. Iya semuanya aja kalau dipikirin lu mau makan apa. Lu nanam sendiri aja makan langsung dari pohonnya. Betul, alkohol gak boleh, smoke gak boleh. Lu tau gak sih gue makanya selalu bilang sama followers gue apa? Bukan itu yang membunuh lu. Nih kepala lu yang membunuh. Pikiran jahat dan gak happy itu yang paling ngebunuh orang. Itu number one, stress. Gue percaya yang kayak gitu dikurangi. Tapi bukan karena membunuh lu besok gitu gak sih? Iya, exactly. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Talking about that, let's talk about your book. Kenapa bisa kepikiran? Oke. Apa
ada satu momen kayak ada yang lo lagi cerita tentang hidup lo, terus habis itu kayak ada yang nawarin bikin buku, atau emang ini udah dream lo to write a book? Pertama, not my dream. Gue nggak suka baca. Lu tau gak sih ini buku kedua yang gue baca? Nice. Sampai bingung ya. Bahkan buku resep pun gue kayak malas gitu. Gue memang orangnya karena tidak terbiasa belajar, gue jadi agak susah dan tidak suka membaca. Tapi setelah buku ini sih gue jadi baca banyak banget buat referensi kan. Nah awalnya itu gue ide deh yang kayak gabut aja, lagi di coffee shop. Hari Sabtu biasa tuh gue orangnya nggak upload konten kalau Sabtu. Malas karena gue pengen punya satu hari yang gue seharian kayak nggak main handphone. Bahkan biasa kan gue udah banking, tapi malas. Gue upload aja malas biasa kalau Sabtu. Terus gue lagi di coffee shop agak-agak gabut. Gue lihat galeri gue lagi kayak scrolling. Ih, gila ya, dulu gue gendut banget. And then gue kayak ketemu momen, anjir ini gue kagak ada kerjaan, uangnya nggak ada. Terus tiba-tiba gue lihat satu reels lagi punya orang luar upload kayak journey dia untuk jadi kayak sekarang. Terus gue pikir lucu juga kali ya kalau masukin cuplikan-cuplikan di CapCut gitu kan nggak lama tuh. Lu cuma perlu convert, paling nungguin iCloud-nya loading gitu lebih lama daripada editnya. Terus kayak gue ini aja, gue cuman kasih year per year. 2006 gue inget bokap gue meninggal, 2007 gue inget bapak gue ya ada di buku lah, masuk penjara dan lain-lain. Tapi kayak finally kayak this day coming kayak gitu. Akhirnya gue upload itu dan gue gak nyangka itu adalah selama gue berkonten itu konten yang paling banyak ditonton, 33 juta. Dan ya for some people mungkin gak kecil, gue tahu itu banyak. Tapi kayak dan yang lebih banyak lagi itu sebenarnya bukan viewsnya, tapi komen dan share-nya. Gue gak pernah tuh dapat seumur hidup komen tuh sampai 30.000 komen tuh udah kayak. Tapi kayak yang bikin viral itu komennya. Bener. Justru, right? Nah, akhirnya dari situ bapak yang duduk di sana, saya panggilnya bapak project manager saya aja ya, itu bilang iseng, coba deh upload story iseng, ada nggak yang mau bikinin buku atau lagu? Kayak gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya itu setelah 3 hari itu boom banget. Terus udah kayak gitu gue upload. Ada gak ya yang mau bikinin gue buku? Tiba-tiba dikontak lah semua, banyak banget lah literally, dari yang rohani sampai yang biasa. Akhirnya gue memang tetap akan prefer ambil yang universal supaya gue percaya ini buat semua orang lah kayak gitu. Akhirnya paling klik sama si Gagas, karena kan memang Gagas juga udah terbitin banyak konten kreator gitu ya. Dan waktu gue pertama gue masih skeptis sih, apakah menulis itu buat gue, karena actually susah gampang kayak gitu. Waktu gue meeting, ini orang enak-enak banget gitu loh. Maksudnya lu bisa lihat lah kalau orang genuinely bukan mau ngapa-ngapain, tapi kayak purely mau share your story. Terus meeting tuh sampai 5 kali gue belum dapat mesti ngetik apa. Apakah harus pure cerita sedih gitu ya, atau apakah pure cerita motivasi, apakah productivity, pelajaran dan lain-lain gitu, pelajaran hidup. Akhirnya sampai come to one idea, gimana nggak ini aja nitikin makanan-makanan itu as your journey. Jadi kayak however konten gue itu konten makanan dan audiensnya makanan, dia akan kaget gue bikin buku tiba-tiba cerita hidup kayak siapa lu gitu kan. Nah akhirnya waktu ide itu datang, which yang selama ini gue percaya storyteller in the kitchen. Gue selalu kayak berbagi cerita juga lewat makanan dan ada cerita juga. That's why waktu gue mulai catat tuh, waktu itu gue mulai dari mencatat 10 makanan yang berarti di hidup gue. Kayak sayur asem, pretzelnya Jerman itu tuh makanan gue pas zaman susah. Lo tau pretzel tuh very cheap. Orang di sini di yang restoran di GI itu, gue kalau makan pretzel 60.000 gue sampai kayak itu kayak mahal banget gitu kan. Sayur asem kenapa? Dulu tuh gue di gereja selalu ada sayur asem. Jadi lausnya di gereja gue itu mungkin itu masakan favorit dia atau gimana. Setiap pulang sekolah gue tuh nggak ada makan di rumah. Jadi ini sekolah gue, ini gereja, ini rumah gue, sejalan panjang gitu lah. Gue selalu belok. Terus gue akan pura-pura duduk sampai ditawarin makanan, dan makanan itu sampai selalu sayur asem. Awal-awal gue pura-pura duduk gitu loh, pura-pura nunggu-nunggu sambil ngecas, kan gak ada listrik tuh. Nah terus dia selalu tawarin gue makan. Akhirnya setiap pulang sekolah gue pasti makan dulu. Jadi malam gak makan, besok pagi makan yang hal yang sama di gereja, dan selalu sayur asem. Maksudnya lebih seringnya ada makanan lain, tapi kayak sayur asem lagi gitu. Most remember sayur asem. Terus kadang tuh udah digodok 2 hari, jadi besok kemarin makan yang sama. Lebih mantap. Lebih kental kan. Lebih resep gitu. Gue pikirin 10 makanan, dan akhirnya lebih gampang. Nulisnya lebih gampang, gue cerita. Dan jadi yang susah itu cuman itu, nemuin kayak
mau dibawa alurnya kemana, sama opening dan penutupnya mau di mana itu dong. Pasti kan semua pasti susah. Dan balik lagi di buku ini pertamanya gue ceritain tentang gue tuh jadi feels bukunya adalah duduk pertama kali di pesawat. Gue tuh norak nggak pernah terbang ke Eropa dan gue nggak tahu kan selama ini kan terbangnya paling ke Bali atau ke Jakarta, lu kan gak dapat makan. Bagi kalau naiknya pesawat ekonomi biasa gitu ya, apa sih namanya LCC ya. Ini kan kalau pesawat jauh apapun mau semurah apapun dapat makan. Gue tuh norak, gue bayar nggak ada duit. Maksudnya gue nggak tahu itu harus bayar apa dapet. Terus gue sambil tidur dibangun-bangunin, Inggris gue jelek. Ditanyain chicken beef vegetarian bisa gitu kan. Gue tuh kayak gue mau ngomong takut disuruh bayar. Ternyata tuh gue lihat semua orang dapat. Akhirnya itu jadi titik pembukanya. Nah situ jadi kayak lu nggak bilang nggak mau kan? Nggak mau dan namanya juga susah ya. Gue merasa makanan di pesawat pada saat itu enak banget, tapi memang Thai Airways makanannya memang selalu enak. Habis itu gak enak yang lain. Jadi kayak gue rasa kayak di situ titik pembukaan. Jadi selalu about food juga sebenarnya. Ada 10 kan tadi lu bilang. Ada 10, sayur asem, pretzel, udah kayak gitu. Gue pernah di Banjarmasin itu ada ikan asin dimasak pakai cabai, bawang yang minyakan banget. Pokoknya kayak gitu itu juga ada dalam memori makanan gitu. Nice. What's your first earliest memorable food? Pertama yang gue inget sebenarnya ada 2. Itu karena memori gue sama nyokap gue pendek banget. Tapi gue selalu inget dulu nyokap gue tuh sering bikin apa lo tau gak? Daging diperes sampai saripatinya tuh keluar, terus ditim jadi jeli-jeli darah gitu. You know what I mean? Daging sapi nih dibeli, habis itu dicampurin air terus diperes gini. Habis itu ditim, sarinya keluar. Yang ditim apanya? Si sari airnya itu. Si sarinya jadi jelly begitu. Pasti tahu deh kalian orang-orang ini. Itu katanya bagus buat kayak ASI booster atau makanan anak-anak supaya gendut. Gue actually baru coba lu cari abis ini. Ini Chinese Indonesian mana? Chinese Indonesian, gue Medan nyokap gue. Oke, mungkin makanan itu ya. Gue baru pernah dengar nih. Gue pikir yang ditim dagingnya. Enggak, makanya gue sampai sekarang gue masih bertanya-tanya tuh dagingnya diapain deh sisanya ya kan. Karena yang diambil cuma merahnya. Jadi setelah di itu berapa kali dagingnya tuh actually berubah warna jadi gak merah lagi. Karena darinya keluar. Udah keluar hemoglobinnya. Benar. Terus kedua, gue paling ingat dulu nyokap gue tuh maniak banget sama jus jeruk ponti zaman dulu kan bagus-bagus banget tuh, manis lagi ya kan, diperes dan gue selalu buang. Jus pepaya gue selalu buang. Gue merasa gue gak tau kenapa anak-anak tuh gak suka jus ya, gak suka buah gitu. Padahal karena disuruh dijejelin kan harus ngejus gitu. Nah dan gue tuh setiap pulang sekolah pasti udah ada satu pilihan jus. Dan gue tuh gak tahu itu adalah sebuah kemewahan gitu. Jadi gue kayak gila ya, dulu tuh gue dijusin itu ternyata tuh sebuah kemewahan banget. Dan gue gak tahu kayak gitu. Jadi itu yang gue punya memori. Oke, ini kalau mau beli reach out kemana? Beli di online banyak, tapi kayak sekarang di Gramedia seluruh Indonesia juga ada. Gramet, terus toko-toko apa ya? Sekarang toko buku banyak ya. Congratulations loh. Bagaimana sejak ini out? Lu diundang ke media di mana-mana. Kayak gue bilang tadi kan pas sebelum datang agak salah arah jatuhnya. Sekarang gue jadi kayak banyak diundang untuk kayak bagi-bagi motivasi. Tapi gue pasti akan selalu counter untuk kayak kalau misalnya gue bisa, gue akan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk memotivasi hidup orang, gue juga nggak merasa gue adalah motivator kayak gitu. Jadi kalau datangnya untuk bercerita gue oke. Tapi kalau untuk kasih materi gue merasa gue bukan di bidangnya lah. Tadi kan kita bahas lu udah bedah konten lu nih as a business sampai lu yang brand ini berarti nggak bisa masuk. Betul. Don't even consider it karena nggak sesuai sama yang sekarang dan target gitu kan. Tadi kita udah bahas itu. Lu capek gak? Pasti ada kan, karena ceritanya it's so compelling. Ya kan, and original. Itu kan pasti semua media itu mau minta lu diceritain itu dong. Bener. Capek gak? Sebenarnya sih cukup melelahkan. Tapi balik lagi, gue selalu percaya hidup itu dua perspektif ya. Lu dititipin cerita, itu adalah cerita yang sedih, memalukan dan melelahkan, atau malas untuk ceritain, atau memang jangan-jangan lu ditaruh untuk kasih berkat. Dan ini bukannya kayak wah lu mau sok memberkati, enggak. Genuinely kayak ternyata ada loh orang yang terbantu kayak gitu. Kayak di admin kan dipegang, ada loh yang kayak kasih-kasih, maksudnya kayak pasti. Iya begitu-begitu kan. Dan pastilah itu. Jadi banyak orang tuh merasa lebih semangat. Kayak ternyata tuh hidup gue tuh gak seburuk itu. Kayak gitu. Gue dengar cerita lu.
Man, my life is vanilla, bro. Iya, lu tau gak sih? Gue bilang tadi, ini rumah parents gue, wow besar sekali rumah keluarganya. Gue langsung kayak, oh besar. Kalian tau gak sih guys? Ini gue duduk di meja, ini kayak meja sushi yang kagak ada bolongnya, tau gak? Ini one slab of kayu, slab 2 meter. Ada lampu gitu. Bener, jadi gue merasa kayak, enggak. Dulu gue juga lahir anak orang kaya sekali, tapi even di meja gue pun gak ada meja slab kayu 2 meter. Ada ini mungkin di Jepara, murah. Betul, tapi kan maksudnya menurut gue jadi rich kid itu bukan cuma soal murah mahal, tapi selera kan. This is taste gitu loh maksud gue. Itu yang membedakan kan. Gak ya, tapi gitu. Jadi of course tiring, dan tapi banyak ternyata yang merasa, oh ternyata hidup gue tuh gak sesusah itu, kayak gitu. Kalau selama lu ngalamin ini semua, lu se-cheerful ini attitude lu? Cheerful dong. Life is been so Ada good. siapa? Ada figur apa yang membimbing lu? Figur yang membimbing dari kecil, puji Tuhannya gue selalu diketemuin dengan orang baik. Kayak gitu ya. Kayak dulu apapun hancur gue tetap ke gereja gitu ya. Misalnya ini I'm Christian gitu saying. Terus gue juga dapet pasangan yang luar biasa baik. Gue gak pernah ngomong di mana-mana. By the way, gue punya pasangan, tapi ya maksudnya it's very important. Pasangan yang baik, yang bukan cuman bisa mendukung, tapi bisa melihat kesalahan lu dengan jelas banget. Kayak gitu. Bukan cuman melihat kesalahan lagi, berani koreksi apa enggak. Berniat untuk membawa kita lebih baik atau enggak, karena banyak loh pasangan yang kayak udah orang lagi tuh males, emang gak bisa diubah aja gitu. Maksudnya kayak banyak yang begitu. Tapi kebetulan pacar gue orang yang sangat baik, tipe yang sangat mendidik juga. Jadi gue kayak since gue bilang di buku, jadi di buku itu dari 256 sekian halaman, I think 30 halaman itu tentang dia. Jadi kayak endingnya itu adalah tentang dia gitu. Gue ceritain gimana gue tuh dididik sangat keras kayak gitu. Dan jujur gue dulu lumayan sedih loh. Gue merasa kayak gila ya, kita hidup di dunia ini udah gak ada orang tua, gak ada siapapun gitu ya. Ibarat kata sekolah juga gak bagus dulu, zaman dulu. Terus gue sekolah di Jerman pun gak lulus, gak selesai gitu ya. Gue tuh dididik sama siapa, kayaknya gue bakal ini banget deh, bakal kayaknya udah hidup gue gitu aja. Tapi itu bukan lumayan sedih lagi sih. Makanya akhirnya gue dapet ternyata bisa loh tetap dapat pasangan yang baik gitu kan. Kadang kan banyak cewek-cewek yang kayak gue gini aja lah, udah terserah deh gue hidupnya asal-asalan aja deh, dapet cowok apa aja udah bagus, terus insecure gitu ya, udah bagus deh sama dia gitu. Dan maksudnya puji Tuhan gue dapet pasangan yang bener-bener mendidik kayak gitu. Dan that's why kita kerjakan konten ini kan bersama. Iya. Gitu. Wow. And you're a very religious person. I am religious person karena gue berjalan dengan itu gitu loh. Pastinya gue sangat bersyukur hidup gue susah sih. Kalau nggak mungkin gue akan menjadi orang yang tidak cukup beriman. Tapi balik lagi memang ini kan urusan masing-masing gitu. Cuma menurut gue kayak gue sangat bersyukur di perjalanan gue jadi orang yang religius. Kalau nggak bingung banget setengah mati. At least kita ada penopang dan petunjuk jalan lah. Gitu loh. Kalau lu nggak ada jalan sama arah jalan, susah banget pasti. Mungkin sekarang gue udah di sebuah tempat yang gue nggak tahu di mana, dan gue mungkin nggak jadi apa-apa juga gitu sekarang. Tapi I don't know, that faith, iman itu selagi susah-susahnya ada. Dan menurut gue kayak hebatnya gue merasa justru kayak Tuhan gue datang di saat titik terendah, bukan titik terbagus dan titik apapun gitu. Jadi kayak gue merasakan juga itu, atau perubahannya adalah ketika gue berserah gitu ya, aduh gue udah gak punya apa-apa deh gitu. Titik terendahnya di mana? Justru banyak sekali. Banyak sekali, tapi menurut gue titik terendah gue jujur adalah ketika gue pulang dari Jerman. Kenapa itu jadi terendah? Karena udah mulai gede, udah mulai merasa, udah mulai ketinggalan, udah realize gitu. Iya, dan ngulang lagi loh. Gue pikir dulu waktu gue kecil kaya raya terus tiba-tiba bokap gue bangkrut, gue pikir selesai. Ternyata gue ke Jerman nih, kesannya udah keren, tetap pulang pun gak ada uang juga gitu kan. Jadi itu kayak berkali-kali dan mau sampai kapan gitu ya. Nah, dan disitulah gue merasa justru ketika gue berserah benar-benar ya Tuhan gue. By the way, gue selalu bilang Tuhan gue selalu ada dan selalu datang, cuman guanya aja yang nggak lihat kayak gitu. Dan ada berapa lama sih dari lu balik sampai ikut MasterChef tuh? 8 bulan ya, 8 bulan doang, nggak lama. Iya, jadi begitulah cerita buku konten ini, emang udah banyak banget, jadi nggak nyambung gue pekerjaannya sekarang jadi banyak gitu. Ya nggak apa-apa. Bener. Toh kita podcast F&B aja banyak kok yang bilang sudah terbantu, apalagi dengan sharing your stories begini. Gimana tapi F&B lately?
F&B lately it's fun, tapi Fun, banyak news yang gara-gara perekonomian lagi jelek, banyak news yang mau Fear ya. iya mau tutup, pengurangan karyawan. Kalau gue sih selalu percaya, as in mau content creating apa ini bisnis itu kalau lu ngurusin bener-bener ya kan, yang penting kan cash flow ya kalau ngomongin bisnis, yang penting berjalan. Dan kayak restoran tuh menariknya di industri restoran, yang rame belum tentu untung juga. Bener. Yang sepi belum tentu rugi juga. Ada kok restoran bertahun-tahun sepi tapi buka-buka aja. Bener. Gitu, Gimana cara ngatur ketika lu dapatnya kan? Iya, betul. Kalau misalnya ada pengalaman dulu restoran pertama. Kenapa restoran gue tutup hancur begitu ada pandemi? Karena nggak pernah saving. Bener. Ada duit dibagi, nggak ada saving. Jadi cash flow-nya nggak sehat gitu. Kalau sekarang ada duit ya belum tentu dibagi gitu. Udah belajar pengalaman. Kadang kayak terlihatnya mungkin kejam tapi ya it's good for us gitu kan untuk disimpan. Kayak nggak, gue dari ini karena lu ada di depan gue sih Dev. Jadi kayak gue ngomongin resto gue tutup aja kayak it's nothing compared to your stories gitu. Enggak lah. Karena gue orang yang beberapa bulan sekali jadi ungrateful bastard aja kayak oh ya kok gue cuma begini doang sih gitu. Padahal kayak ya nggak boleh begitu lah. At least kalau lu tahu dengar podcast ini lu harus tahu nih belajar bersyukur. Betul, belajar bersyukur. Dan by the way memang jadi orang baik dan bersyukur is not enough, gue percaya. Jadi ya gue setuju banget kayak ketika dapat cash flow lu mesti simpen, dan ini berlaku bukan cuma lu. Konten kreator, influencer, ada bulan-bulan dimana pasti jedar-jedar. Terus kata orang kan konten kreator 2 tahun 3 tahun mati gitu ya. Masa sih? Where is your cash flow gitu loh. Mesti ditanya kan. Kita aja yang konten kreator itu gue personal, tidak punya manajemen yang keartisan atau kayak gimana, semuanya in-house. Gue pun tahan uang gue sendiri gitu. Sampai detik ini gue 3 tahun ngonten. Gue pakai Sony yang harga 10 juta itu apa? Z1 ya? Apa? ZV1 ya? ZV10, bukan ZV1 yang mahal lagi bahkan. ZV10 ya yang 10 jutaan. Semua orang udah bilang ganti, kayak for what kayak gitu loh. Apakah dengan lo ganti kamera itu akan membuat lo lebih baik viewsnya? Dan dulu gue pakai handphone bener-bener sampai itu, lo tau gak sih karena udah seringnya di atas panci berembun dalamnya, dan itu embunnya udah sampai gak bisa dihapus. That's why gue berkonsiderasi untuk beli si Sony itu gitu loh. Maksudnya kalau enggak gue gak akan pernah ganti. Iya. Kadang-kadang jangan lupa biarpun content creating it's a business. It's a business. For me it's a business. Tapi my business bukan meraup dan cuma merugikan, tapi gue percaya my business buat karyawan gue, buat kalian juga pasti akan dapat kayak gitu. Oh, exactly. Ya, tapi kalau lu nggak jalanin as a business method gitu ya, gimana? Lu mau lihat gak gue gimana ngejalanin? Lu mau lihat gak data apa yang gue punya? Gue punya 100 lembar Google Sheets ngitungin followers gue per hari dapat berapa dan forecast sampai 3 tahun depan. Lu mau lihat gak? Boleh. Penasaran gak? Boleh? What? Dia yang ngitung. Soalnya selama ini orang pikir oh Devi mah tukang jual cerita sedih, konten kreator, cuman upload hal yang sama. I know. Itu actually my next question. Betul. I'm not doing kayak gitulah, kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang udah ada karyawan, kan mesti terus digaji nih. Lu nggak mungkin bisa.Gue yakin ketika ada sesuatu yang tutup, lu pasti pikirinnya terutama mereka kan, bukan lu. Oh iya betul. Karena lu udah ada tempat tinggal, ada rumah segala macem. Gue nggak bisa. Gue sampai di titik, kadang kalau ada bulan-bulan yang lesu gitu ya, nggak boleh sampai lesu. Gue akan pikir caranya, mau dari Shopee affiliate kayak Tokped affiliate kayak apapun, pokoknya yang bisa bikin semua rumah kita jalan gitu. Dan itu tuh dibutuhkan bukan cuma baik. Gue percaya lu butuh sistem, dan kadang gue menguatkan hati juga. Wah capek nih gitu ya, maunya jalan-jalan gitu. Enggak lah, nggak dulu. Simpan. Jalan-jalan. Kan maunya kita jalan-jalan terus. Gue terakhir jalan-jalan sebelum pandemi. Nih kita kasih sebelum pandemi ya, that's why. Karena lu merasa punya tanggung jawab, bukan cuman untuk kayak, bukan cuma diri lu. Oke nih, gue punya family misalnya. Nih kasih lihat ya, gue kasih lihat apa yang bapak project gue buatkan. Nah sini. Bapak project, thanks. Ini bukan gua. This is not me. Gua nggak punya otak buat bikin kayak gini. Nah, tapi lu bisa lihat gimana gua ngejalanin. Dihitung followersnya setiap bulan. Kalau ada penurunan 2-3%, gua harus bertanya kenapa. Konten apa yang menyebalkan yang terjadi. Boleh dikasih lihat ya. Nah, wow. Desember dan itu dihitung tuh bukan cuman per bulan, per video sometimes. Lalu juga brand apa yang lagi tap in. Apa
Kenapa yang ini nggak naik? Kenapa brand nggak tapin lagi yang ini? Semua tuh dibedah, bukan cuma itu. Dan ini balik lagi, bukan saya ya guys. Kalau saya itu cuma do personnya aja. Tapi the whole team menciptakan Jadi you do your own analytics manually. Betul, dan ini mahal sekali ya. Gila. Data analitik ini. Dan ini bukan cuma ini, pendapatan juga. Kayak kenapa menurun? What's wrong? Kalau misalnya lebaran pasti agak lebih naik. Tapi kan setelah lebaran pasti akan menurun dan it's normal. Jadi lu juga gak gunda gulana. Lu ngerti gak sih kadang konten kreator lagi gak dapet duit bulan ini bingung kenapa tuh sedih. Menurut gue itu gak boleh. Karena kenapa? Amazing right? Karena ketika lu sedih, lu gak bisa bekerja loh. Gunda gulana, aduh kenapa ya gue bulan ini gak ada yang mau bayar gue, apakah gue udah jelek. Itu semua perkiraan bodoh yang di kepala kita tuh akhirnya bikin kita gak bisa maju. Kalau dengan kayak gini, oh ini udah tarik selama 4 tahun konten. Ini yang per konten. Nah ini yang per konten. Per konten, bukan per... Dan lu ngupload Setiap hari. Iya. Jadi ya 1 bulan ada 1 tahun ada 300 lah. Anggap kita nggak usah ngomong 365, ada Sabtu malas, ada Sabtu di flight di pesawat gak bisa upload, jadi 300 lah kita ini. Dan ini per konten. Wah, ini harus dilihat untuk tim gue ini. Ya boleh nanti kita jual ya. Oh my god. Lihat yang sheet satunya itu data. Kalau sheet Jadi data. Yang mana? yang paling kiri. Konten analisis ini. Yes, nah itu yang base data. Matilah. Video length, views, likes, comment. Share, betul. Oke, ini kenapa nih dimerahin? Kok turun? Betul. Gitu Jadi kan kelihatan ya. Yang berarti hijau nih bagus nih. jadi lu nggak ulang yang merah. Gitu loh. Kenapa kita harus ulang yang merah kalau misalnya ada yang hijau gitu kan? Tapi kalau misalnya nggak ada angka dan nggak ada ininya, ya kita akan ulang yang merah. Acuannya beda. Betul. Wow. Sudah ya? Nanti kalau ini dijual ke Corey Johnson, Oh my God. nah tapi kira-kira gini, dan ini maksudnya gue akan sangat happy buat share. Kalian lihat ini this is no joke. Yeah. Dan ini bukan gue yang kerjain, ini juga penting. Gue merasa bukan cuma dalam konten kreator berbisnis harus berani berkolaborasi. Iya, kayak itu tuh data begitu gue ada untuk resto. Bener. Kalau di podcast nggak ada. Iya udah. Kita nungguin data dari YouTube dan dari Google dan Instagram. Tapi Betul. kalau di restoran ada lah. Ya lo Pastilah. tahu daily sales, Daily inventory. sales, betul. Gile. Tapi Keren. same shit kan actually. It's jadi, same shit, ya, yeah. jadi kayak lihat kayak gitu, oh merah. Ih jangan dikerjain lagi. Kadang tuh ada konten kreator yang kayak gue merasa bagus, lu merasa doang, nggak bagus. Gue juga gitu sama dia. Maksudnya kita kan satu tim. Gue orang yang pakai hati, dia yang pakai data buat mikir. Iya. Bagus, gue suka gini. Iya. Tapi lu ngebunuh satu kantor, dia bilang. Jadi dia cuman kasih gue 1 slot seminggu untuk lakuin apapun yang gue suka. Upload Oke. selfie, upload konser, itu kan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Tapi kan kalau untuk naik dan viewsnya banyak, itu kan banyak faktor anyway kan. Banyak faktor, tapi semua tahu dari data. Kayak lu tahu bakminya yang kampung lebih jual daripada yang kecap. Kan by data per hari. Kalau misalnya tahu kayak gitu, lu akan stok kampung yang banyak. Oh iya. Nah, Iya, itu kan again kalau di restoran gue udah belasan tahun di industri ini, gue tahu apa yang lo ngomongin gitu. Tapi kalau konten gue baru 6 tahun ini kan, gue do podcast. Jadi kayak bukannya kalau konten itu biarpun kontennya bagus, tapi kalau just it's not your day aja, gimana sih kalau misalnya nih lagi ada kasus yang viral, benar. itu kan video lu bisa nggak naik kan? Bener gak sih begitu? Bener gak Pak Data? Bener gak? Gue gak berani bilang itu gak benar. Tapi kalau kayak gitu kasihan banget kita dong sebenarnya. Dan it's okay. It's okay untuk turun. Misalnya rata-rata views gue 1 juta. Hari ini ada yang 200.000 gitu ya. Kenapa? Oh ada konten viral hari itu. Maksudnya ini lebih menjaga Tapi lu perasaan merahin kita. nggak di situ? Merahin. Oh merahin. Tapi ada note. Atau mungkin bukan merah. Kita ada 3 warna ya. Ada abu-abu tadi. Merah, abu-abu, and green. Ada, berarti masukin grey dulu. Kenapa? Oh ternyata karena ada hari apa misalnya Ya. demo Iya, lagi ada pemilu, big news apa misalnya kayak gitu. gitu, misalnya big news, kita abuin dulu. Nanti Ada anomali kita ada nada. Iya, lu ada Another notes sheets. lagi gitu ya. Betul. Lagi buat cek itu anomali. Oh ini udah breakdown sampai science ini. Ini emang ya it's a business. It's a business. Jadinya sebenarnya ini sekali lagi buat ngejaga doang hati. Apalagi gue cewek kerja pakai perasaan. Kalau konten gue lagi nggak naik, gue nanti merasa gue gemuk atau gue nggak cantik, kan jadi gila kita semua. Ternyata kan bukan karena itu. Ternyata tadi ada demo misalnya. Jadi kita menjaga hati supaya kedepannya kita bisa terus sane untuk mengerjakan hal yang sama.
Iya, ini pendataan ini penting guys. Ini Betul. harus dipraktekin nih. Yang di belakang layar langsung stres kok semuanya. Anjing. Tapi kira-kira gitu. Jadi kayak I do it properly juga. Jadi Oke. dan itu bahan kita juga loh untuk ke brand. Gue rata nih segini. Lu mau lihat data gue rata. Pasti itu akan jadi nilai jual kita juga kan. Gue nggak pernah jatuh nih dalam 1 bulan. Kalau jatuh pun ada kemungkinan. Dan lu tau nggak gilanya gue apa? 3 tahun pertama gue konten garansi kalau nggak 1 juta gue bikin terus konten sampai jadi. Wow. 3 tahun pertama gue berani kayak gitu. Kenapa nggak lu seperti banyak yang dilakukan lu ads aja? Ya lu ads aja sampai 1 juta. Sebenarnya oke, nggak salah juga kalau lu brand. Iya. Ya maksudnya itu pertama tujuannya apa, matriksnya apa. Tapi kalau matriksnya untuk awareness doang, misalnya matriksnya buat awareness doang nih, yang penting lu tahu lu lewat gitu Iya. ya. It's okay buat ads juga gitu. Tapi kan kalau misalnya lu pengennya engage, Iya, ngejual, kalau engage, ya nggak bisa. nggak bisa. Siapa gitu ya? Mau sepintar-pintarnya orang ads, tapi memang ada sih orang ads yang pintar banget gitu ya, sampai bisa ROAS-nya gimana. Tapi maksudnya kita maunya engage dan tujuanku cuma satu. Bukan lagi orang beli apa yang kita promosiin, tapi gimana caranya mereka bertumbuh bersama kita. Dan ini ads pasti tidak akan pernah. Ya makanya balik lagi ke obrolan kita di awal tadi, your content itu harus relate dengan apa yang lu lagi alamin sekarang. Betul. That's why gue sekarang lagi struggling nih, misalnya apa? BB-nya stuck nih di 67 gak turun-turun, ya gue share aja. Nanti juga gue bisa dapet info dari mereka, ternyata Kak coba puasa air apa segala macam buat keturunin dulu. Jadi gue anggap mereka teman lah gitu. Luar biasa. Wow. Habis itu stres yang di belakang suruh dibikin data begitu. Jangan-jangan per podcast tadi suruh hitung lagi ada detik berapa yang gak bagus Oh itu. my God. Kan kalau di YouTube kelihatan kan? Kelihatan, ada maksudnya- per detik itunya, Nah, berapa lama. betul. Lo ada di semua platform berarti kan? Gue ada di semua platform. Oke. Tapi I think your main di mana? TikTok, Instagram? Instagram gue pasti lebih sering buka. Entah kenapa itu kayak gue soalnya gennya agak gen Iya, ini Instagram. 28 agak tuir juga ya. Maksudnya kalau anak-anak gen alpha sekarang atau gen Z TikTok. yang ini mereka maunya kan TikTok. Ya. Udah pasti. Kalau gue masa di TikTok kadang suka terlalu receh buat gue. Tapi maksudnya ya sesekali harus diikutin trennya, maksudnya untuk dilihat. Tapi gue merasa kayak terlalu receh. Sama, gue juga. Sama, gue juga kok. Ini pure bukan masalah TikTok, ini kita aja gak sih? Kalau Iya, agak udah iya, laula kita kita laula capek. Laula. Iya. What's the big dream? Now, udah nulis buku, Ya. udah dikenal banyak orang, jutaan orang udah tahu siapa lu sekarang. Udah nggak ketukar lagi Ya. sama Devina yang lain. Enggak lah. Ya. What's Ketukar the pun big gue masih dream? sering. Oke. Big dream. Are you a dreamer? Gua dreamer banget. Banget. Sampai harus ada nahan dreamnya. Oke. Kalau nggak masuk akal juga kan. So what's the big, Big dream. yang nggak masuk akal? Oke, big dream yang nggak ada. Sekarang Nggak gue mimpi ada. harus terukur lah gitu. Oke. Cuman gue bagi 2 lah ya. Big dream yang bener-bener dream yang gue harus, sama yang kalau gue ini boleh lah kalau gue agak gila dikit. Yang harus adalah sebenarnya gue tadinya gue orang yang muluk-muluk, sekarang gue agak lumayan simple. Gue cuma pengen jalan-jalan, gue pengen rumah yang bagus buat anjing 7 gue, mungkin ada kura-kura segede itu dan punya taman yang luas. Nah itu juga butuh a lot of money ya, I Yeah. guess. Gue bisa bangun pagi lebih santai, bikin konten apapun yang gue mau, udah nggak mikirin lagi. Bisa malam minum koktail, duduk chilling, pagi gue bisa pergi kemana. That's Beautiful my life. beautiful life ya kan, pasangan yang ini dan anak-anak itulah, itu dream gue. Tapi mostly karena gue emang traveler banget, gue pengen bisa jalan kemanapun naik bisnis, gak mikir. Amin. Itu dream gue yang kayak, gitu, gak usah first lah muluk gitu kan, bisnis. Tapi kalau goal paling dekat atau 5 tahun ke depan, gue pengen jadi penyanyi. Kenapa lo tau gak? Penyanyi? Yes, Wow. gue tuh it's my childhood dream. Terus gue tuh jadi kayak punya tantangan kayak oke, konten udah, terus buku udah, nanti mungkin film, dan what gitu loh. Gue kemarin habis nonton konser, gue liat gila jadi penyanyi tuh keren ya gitu. Jadi kayak gue punya agak gila-gila sendiri lah di kepala. Jadi penyanyi ya mungkin kalau ada yang mau. Hey, anything is possible kalau Anything lihat possible. your background story ya. Bener. Jadi gue kayak dulu tuh gue pengen banget sekolah nyanyi, tapi ya lu tahu ya mahal musik, sekolah musik, les musik mahal, dan jadi nggak pernah ada yang Lagu apa? Any just specific any, genre? gue gak tau, pop, balad, pop, just a normal music. Gue cuma pengen kayak, sekarang soalnya industri musik udah beda gak sih sama dulu. Dulu tuh mesti yang lu diva banget suaranya, Iya. baru bisa naik. Sekarang kayak lagu lu bagus, liriknya menyentuh, liriknya relatable, maybe you can be a singer gitu. Jadi kayak gue kayak, Gue pikir mimpinya, I don't know,
put around food, jadi penyanyi. Wow. Tapi do you sing regularly? I sing. Karaoke atau apa, right? At least. Karaoke di mobil, karaoke di manapun, and I sing gitu loh. Maksudnya gue nyanyi, cuman memang ya tidak bagus ya, biasa aja lah gitu maksudnya. Tapi gue pengen aja. Sebenarnya ini bukan tentang suara gue yang pengen gue pertontonkan, tapi ini lebih ke unlock kalau kayak semua itu possible. Dan gue pengen ada di satu era di my era 40 tahun gue pernah coba semua gitu. Itu doang sih sebenarnya. Yes. Oh, that would be fun. I hope you get there. Kalau Amil bilang lu traveler, apa yang pengen kemana? Top of your list. Oke. Top of my list, sekarang jujur gue udah banyak. Jadi gue gak punya sampai satu list mana gitu. Karena gue juga waktu tinggal di Jerman kan kita murah ya, naik bus ke Paris, kemana. Jadi maksudnya it's not something yang buat gue tuh gue harus datang dalam segera lagi gitu. Tapi lebih ke gini, setiap kali gue jalan-jalan, sekarang sih udah agak better. Tapi dulu gitu ya, dulu kan gue ke Paris zaman susah ya. Gue lihat apa juga gue gak berani beli gitu. Terus udah kayak gitu dulu gue ke Paris, dari Jerman cuman 5 euro naik Flixbus. Habis itu badan gue sakit besoknya sampai karena kursinya yang kayak gini. Dan kiri kanan lu kadang kan orang yang lu gak tahu dari negara mana gitu. Kadang juga ya berkeringat dan segala macam. Dan gue pengen maksudnya kesenangan gue jalan-jalan ini bisa gue finally enjoy kayak gitu. Kadang kan juga kalau misalnya contoh kayak ke Jepang gitu ya, taksi kan mahal banget. Gue pengen naik taksi kalau gue bawa koper berat gitu loh, tapi itu expensive. Mahal banget. That's why. Tapi gue cuman pengen sampai titik itulah. Jadi sebenarnya bukan dream yang rendah, tapi gue pengen titik nyaman, gimana gue bisa menukar your hard work. Ya, dan waktu ya. Waktu tuh mahal sekali. Jadi sampai di titik bisa menukar waktu dengan uang lah gitu. My God. You're amazing, very insightful buat gua, khususnya di bidang data tadi, konten kayak gitu. Kita nggak planning podcast itu ya. Nice. Congratulations. Thank you for your success. Thank you. Congratulations juga buat resto-resto yang baru. Tadi gue dengar udah mau loading lagi. Oh ya, itu lagi di Bright Spot guys, Mbak Mihan nanti visit. And lagi mau buka restoran di Blok M, Bura-Bura yang baru. I'll invite you to my cocktail bar nanti. Please. And you're very inspiring. Dari you. your story itu gue belajar perseverance. Oke. Itu. Nice. Jarang yang bilang gitu. Kenapa? Gak apa-apa. Masa enggak? Biasa ada yang lain gitu. Oh iya banyak. Kalau gue perseverance karena I don't know kalau itu gue bertahan apa enggak sih. Iya. Kayak gitu. And I have my close friend dulu suicide. Oke. My close friend. Masalahnya itu kalau dibandingin lu nggak ada apa-apanya. That's why. Lu mau tahu kayak kita sebagai penutup sekalian ya. Lu mau tahu kenapa gue cerita? Karena vulnerable, keterbukaan itu bisa menyembuhkan lu. Kalau lu simpen sekecil apapun loh, jangan-jangan cuma patah hati gitu ya. Kalau menurut gue patah hati itu cuma cuman gitu. Iya, dan kita taunya juga setelah kan. Bener. Kayak, anjir kenapa lu nggak ngomong gitu loh. Kenapa lu nggak ngomong? That's why gue mau ngomong bukan karena orang lain juga. It's good kalau mereka jadi berkat, tapi ini kesembuhan buat diri gue sendiri. Karena the trauma is very big. Kalau gue nggak ngomong, gue tahu dari siapa kalau ini tuh actually fine gitu. Thank you very much for coming. Really appreciate it. Social media, Instagram Sosial lu di media mana? Devi Anastasia, TikTok Devi Anastasia, YouTube Devi Anastasia. Puji Tuhannya sekarang udah gak ketukar, tapi I still admire her. Jujur ya, dia tuh orang yang awal-awal bikin gue semangat banget lah. Oh, gue sering waktu zaman pandemi itu lagi nggak ada kerjaan. My wife actually yang nonton dia, and kayak coba recook dong. Ada sekali bikin donuts. Definisi semua berhasil ya kan? Iya, berhasil semua. Resepnya detail dan berhasil. Gua nggak bisa bikin donat, tapi lihat resep itu top lah pokoknya. Collab lah mungkin lo berdua. Tangannya cantik itu. Kalau gue tangannya, wah. Oke, much success for your future projects. Thank you. And you're amazing. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton dan dengerin podcast kita sama Devi kali ini. Yang belum follow or subscribe ke social medianya, please do di Devi Anastasia. Semuanya Devi Anastasia. And buy the book kalau belum. Oh yes. Yes, please. Ini sudah jadi bestseller di beberapa toko. Thank you. Sudah pasti. Harus baca, bakal ada banyak pelajaran sih. Iya. Yes. And thanks again for Devi and Bapak Data, Bapak Project Manager, terima kasih. Nanti kita spillnya kapan-kapan. Oke, and seperti biasa jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Terakhir, thank you buat Fun Fritz
Untuk kolaborasinya, Instagramnya kalau butuh produk kentang beku di Farmfresh Indonesia atau ke website di farmfresh.asia. Thank you very much. We'll see you next Thank you. time. Bye-bye. Bye-bye.